Halo semuanya, pembahasan kita hari ini tuh bener-bener bakal bikin kalian ngerasa takjub. Semua yang akan kita ulas sebentar lagi diambil langsung dari berbagai sumber sejarah dan dokumen ilmiah yang valid. Kita bakal ngebongkar sebuah misteri teknologi berusia lebih dari 100 tahun, yang secara perlahan tapi pasti lagi kejadian persis di depan mata kita sekarang. Siapin diri kalian deh, karena kita bakal lihat gimana sebuah visi super gila dari masa lalu lagi ngebentuk fondasi kehidupan masa depan kita. Oke, kita langsung masuk aja ke inti pertanyaannya. Coba kalian bayangin sebentar, gimana kalau semua listrik di dunia ini tuh dikirim lewat udara tanpa kabel sama sekali? Ya, persis kayak sinyal Wi-Fi yang lagi nyambungin internet ke HP kalian sekarang. Bayangin sebuah dunia tanpa colokan, tanpa kabel ruwet di belakang meja, dan yang pasti, kalian nggak bakal pernah lagi ngerasain panik gara-gara lihat baterai HP tinggal 1%. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget kan? Tapi percaya nggak, konsep ini tuh nyapanya udah dipikirin dari seabad yang lalu loh. Bagian 1. Visi melampaui zaman. Yuk kita kenalan sama orang di balik ide gila ini. Nah, yang bikin pembahasan di slide ini menarik tuh sosok yang lagi kita lihat sekarang, Nikola Tesla. Dia ini bukan penemu biasa teman-teman, dia itu bisa dibilang arsitek sejati dari masa depan kita. Coba aja lihat, hampir semua tulang punggung infrastruktur modern yang kita pakai setiap hari, mulai dari sistem komunikasi nirkabel, lampu neon, sampai konsep dasar komputer, semuanya punya jejak pemikiran Tesla. Dia ini jenius yang visinya luar biasa tajam, yang bikin cetak biru buat peradaban abad 20 dan 21. Coba deh kita resapi kutipan dari Tesla di tahun 1906 ini. Dia bilang, matahari adalah masa lalu, bumi adalah masa kini, bulan adalah masa depan. Gila nggak sih? Lebih dari seabad yang lalu, dia udah bisa ngeramal dengan akurat apa yang bakal jadi kebutuhan absolut umat manusia. Energi yang tak terbatas, air bersih, dan makanan sehat. Dia udah paham banget kalau energi yang melimpah dan murah itu adalah kunci utama supaya kita semua di bumi ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Masuk ke bagian 2. Era arus bolak-balik. Ini adalah momen pembuktiannya. Pastinya, sebelum ngebahas listrik nirkabel yang kedengarannya mustahil, kita harus ingat kalau Tesla ini udah pernah nyetak sejarah besar. Waktu itu ada yang namanya Perang Arus. Thomas Edison ngejagoin sistem arus searah atau DC yang ternyata punya kelemahan fatal, jangkauannya kurang dari 1 mil aja. Nah, di sisi lain, Tesla datang bawa sistem arus bolak-balik atau AC yang bisa ngirim tegangan tinggi buat jarak jauh. Tesla menang telak di sini. Kemenangan ini kebukti waktu sistem AC-nya sukses nerangin acara Pameran Dunia Chicago tahun 1893. Dan puncaknya, dia sukses bikin proyek pembangkit listrik raksasa di air terjun Niagara di tahun 1896. Lanjut ke bagian 3, kegagalan yang tertunda. Sebuah fase di mana dia mulai dianggap aneh oleh dunia. Tapi ya gitu, inovator sejati tuh nggak gampang puas. Ceritanya berlanjut ke fase di mana sejarah sempat salah paham. Saat Tesla mulai dicap sebagai ilmuwan gila dan idenya dianggap gagal total. Lihat detail eksperimen Colorado Springs tahun 1899 ini deh. Tesla ngebangun menara kayu setinggi 40 meter. Dan luar biasanya, dia beneran berhasil ngirim listrik sejauh lebih dari 3 kilometer tanpa kabel. Masalahnya, transmisinya nyebar ke segala arah kayak cahaya lampu bohlam. Akibatnya, dinamo terbakar dan satu kota mati lampu total. Secara praktis waktu itu emang gagal. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan kegagalan mutlak. Ini tuh ide brilian yang cuma lagi nunggu kemajuan ilmu material aja. Oke, sekarang di bagian 4 kita lihat perkembangannya transmisi listrik tanpa kabel di era modern. Coba kita tarik garis waktunya ke masa sekarang. Mimpi Tesla ternyata nggak pernah benar-benar mati. Di tahun 1975, NASA sukses transfer listrik sejauh 1,5 km pakai gelombang mikro. Lompat ke 2015, JAXA dari Jepang berhasil ngirim 1,8 kW sejauh 55 meter. Dan hari ini, ada startup namanya Emerald yang lagi ngelakuin tes komersial nyata. Bayangin, agensi raksasa dunia tuh terus ngejar mimpi Tesla ini selama 100 tahun berturut-turut. Terus, apa rahasianya Emerald bisa berhasil di saat Tesla dulu gagal? Kuncinya ada di satu kata, metamaterial. Ini tuh material canggih yang bisa berinteraksi unik sama gelombang radio. Jadi, alih-alih nyebarin listrik sembarangan ke segala arah kayak kasus Colorado Springs tadi, Emerald pakai metamaterial ini buat ngarahin listriknya. Kerjanya mirip radar optik, memfokuskan radiasi jadi satu tembakan sinar yang super padat, efisien, dan terarah banget.
Terobosan si Emerald ini benar-benar bikin merinding. Mereka bikin jaringan nirkabel modern yang super aman, dilengkapi laser yang otomatis mutus daya kalau ada burung yang lewat, jadi lingkungan tetap aman. Dengan kekuatan 10 kW per meter persegi, jangkauannya bisa sampai 40 km pakai relay pasif. Bahkan ya, mereka lagi siap-siap buat nyalurin listrik nyebrang Selat Cook sejauh 30 km, dan biayanya diperkirakan 60% lebih murah daripada repot-repot narik kabel di bawah laut. Jadi poin yang mau saya tekankan di sini adalah, teknologi ini bukan cuma buat infrastruktur raksasa, tapi juga bakal merubah alat di kantong kalian. Coba lihat perbandingan pengisi daya tanpa kabel ini. Kalian pasti udah tahu standar Q yang pakai induksi magnet kan? Itu jangkauannya cuma beberapa milimeter, dan HP kalian harus pas banget posisinya. Tapi lihat standar resensi ini, pakai resonansi magnetik, dia bisa ngisi daya dari jarak sampai 50 mm, kekuatannya 50 watt, dan gokilnya lagi, bisa ngisi 8 perangkat sekaligus tanpa harus ditaruh di posisi yang spesifik. Kita masuk ke bagian 5, evolusi turbin Tesla, karena ternyata penemuannya bukan cuma soal listrik aja. Nah, selain nirkabel tadi, ada satu lagi mahakarya Tesla dari tahun 1913 yang sempat dilupain, tapi sekarang mendadak jadi perbincangan hangat di dunia teknik. Coba perhatiin skema turbin ini. Beda sama turbin air pada umumnya yang punya bilah baling-baling, turbin Tesla ini bentuknya cakram-cakram datar, nggak pakai bilah sama sekali. Konsepnya tuh manfaatin kekentalan cairan dan efek lapisan batas. Jadi airnya kayak nempel gitu di cakram dan bikin cakramnya muter. Dan kerennya, mekanisme brilian ini sekarang lagi diteliti dan dioptimasi efisiensinya sama teman-teman peneliti dari Institut Teknologi Bandung loh. Dan peneliti dari ITB ini pinter banget. Mereka ngegabungin turbin tadi sama satu lagi penemuan Tesla yang namanya katup Tesla atau Tesla valve. Bentuknya itu kayak saluran tanpa komponen yang gerak sama sekali, tapi dia berfungsi layaknya dioda buat cairan. Artinya, air bisa ngalir gampang banget ke satu arah, tapi bakal susah banget kalau mau balik arah. Waktu digabungin ke turbin, katup Tesla ini sukses mengompresi air yang masuk dan ningkatin tekanan cairannya secara gila-gilaan tepat di dalam turbinnya. Hasil simulasinya, kalian bisa lihat angkanya. 96,226 Newton meter torsi. Angka ini gede banget maknanya. Kenapa? Karena ini jadi bukti nyata kalau kita gabungin dua desain dari seabad lalu ini, kita bisa nyiptain pembangkit listrik tenaga air skala mikro yang luar biasa efisien dan cocok banget buat diterapin di zaman modern sekarang. Terakhir, bagian 6, masa depan warisan Tesla. Gimana semua ini akhirnya mengubah dunia kita? Semua bukti-bukti tadi makin negrasing kalau kita tuh benar-benar lagi jalan masuk ke masa depan yang udah Tesla rancang 100 tahun yang lalu. Reputasinya udah diakui sepenuhnya secara global. Di tahun 1956, namanya diabadikan jadi satuan internasional buat densitas flux magnetik, yaitu 1 Tesla. Sebagai konteks saja nih, sepanjang sejarah sains dunia, cuma ada 15 orang loh yang saking jeniusnya sampai nama mereka dijadiin unit pengukuran resmi. Ini bukti valid warisan abadi Tesla. Coba kalian bayangin cakrawala dunia kita di masa depan. Mobil listrik yang bisa ngisi daya sendiri sambil terus melaju di jalan tol. Alat elektronik yang baterainya kerasa kayak nggak pernah habis. Colokan, adaptor, kabel-kabel kusut, itu semua nantinya cuma bakal bisa kalian lihat di museum sebagai barang antik. Dan yang paling penting, kita bisa ngirim energi bersih ke daerah-daerah terpencil di pegunungan atau pedalaman yang nggak mungkin dijangkau sama infrastruktur kabel fisik saat ini. Pada akhirnya, melihat gimana visi Nikola Tesla pelan-pelan jadi kenyataan ini, bikin kita mikir satu hal yang dalam banget. Kira-kira ide-ide yang dulu dicap gagal, apalagi ya dari sejarah, yang sebenarnya tuh brilian banget, dan sekarang cuma lagi diem, nunggu abad yang tepat buat dibangun. Menarik banget buat dipikirin. Terima kasih udah ngikutin ulasan kita hari ini, dan teruslah jadi orang yang penasaran.